Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus dengan NIM 210104030071, lokal 21C, Manajemen Dakwah. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS Mind Mapping yang mana Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS telah memberikan tugas tersebut kepada saya. Berikut adalah rangkaian mind mappingnya. Yang pertama adalah pengertian ruang lingkup hakikat, urgensi, dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Yang kedua adalah proses komunikasi. Yang ketiga adalah sejarah dan perkembangan komunikasi. Yang keempat, prinsip komunikasi umum dan komunikasi Islami. Yang kelima, model komunikasi. Dan yang keenam adalah jenis, bidang, dan konteks komunikasi. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ilmu komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan antara komunikator dan komunikan. Biasanya diakhiri dengan suatu hasil yang disebut sebagai efek komunikasi. Komunikasi yang merupakan komunikasi sosial terkait dengan hubungan antar manusia di dalamnya. Di sana dipelajari pernyataan antar manusia yang bersifat umum dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol yang memiliki arti. Esensinya adalah kesamaan makna atau pengertian di antara mereka yang berkomunikasi. Komunikasi akan berlangsung selama ada kesamaan makna di dalam sesuatu yang dipercakapkan atau disampaikan. Kesamaan makna dalam hal ini adalah kesamaan bahasa yang dipakai dalam penggunaan suatu kalimat atau kata yang disampaikan dalam suatu bahasa tertentu. Meski demikian, hal tersebut belum menjamin terjadinya kesamaan makna bagi orang lain yang disebabkan karena kesalahpengertian dari makna yang terkandung dalam bahasa tersebut. Apabila kedua orang yang berbahasa dan bermakna sama di dalam suatu pengertian, maka disebut sebagai komunikatif. Kegiatan komunikasi bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga merupakan kegiatan persuasif. Artinya, suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara membujuk dan bertujuan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan. Tujuan akhirnya ialah agar orang lain mau melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi pesan atau komunikator. Dengan demikian, akan terjadi suatu perubahan sebagai hasil atau efek dari pesan yang diterimanya. Dalam hal ini, si penerima pesan disebut sebagai komunikan. Yang kedua, ruang lingkup hakikat. Ruang lingkup ilmu komunikasi sebagai keterampilan praktis dan bahkan sebagai seni adalah komunikasi insani atau human communication atau komunikasi antar manusia, bukan komunikasi antara manusia dengan hewan maupun komunikasi antar hewan. Berkaitan dengan hal tersebut, Effendi dalam Yusuf 2021 halaman 11-14 membagi lingkup komunikasi manusia ke dalam 7 lingkup yang diantaranya adalah sebagai berikut. Ruang lingkup pertama adalah ruang lingkup berdasarkan bidang komunikasi. Yang kedua, sifat komunikasi yang ruang lingkupnya dapat diklasifikasikan pada komunikasi verbal, meliputi komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi nonverbal meliputi komunikasi kial, komunikasi gambar, dan lain sebagainya. Komunikasi tatap muka, komunikasi bermedia. Yang ketiga, tatanan komunikasi yang merupakan proses komunikasi ditinjau dari sisi jumlah peserta komunikasi. Yang keempat, tujuan komunikasi yang antara lain untuk mengubah sikap, mengubah opini atau pendapat atau pandangan, mengubah perilaku, dan mengubah masyarakat, to change the society. Yang kelima, fungsi komunikasi. Secara umum, fungsi komunikasi adalah memberi informasi, mendidik, dan menghibur, serta fungsi mempengaruhi. Keenam, teknik komunikasi. Teknik berkait erat dengan keterampilan. Komunikasi juga merupakan ilmu praktis dan seni. Teknik komunikasi meliputi komunikasi informatif, komunikasi persuasif, dan komunikasi pervasif atau lobby. Komunikasi koersif atau mengendalikan dengan kekerasan, komunikasi instruktif, dan hubungan manusiawi. Ketujuh, metode komunikasi meliputi jurnalisme, baik cetak, elektronik, maupun online.
hubungan masyarakat, periklanan, propaganda, perang urat saraf, perpustakaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu urgensi dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Ilmu komunikasi dan dakwah sangatlah memiliki hubungan yang erat, terutama dalam cara penyampaian pesan dan informasi keagamaan kepada umat manusia. Baik dari segi metode penyampaian pesan atau informasi, dakwah dan tabligh memiliki bentuk berupa kitabah atau jurnalis, khitabah atau retorika, ilam atau drama, film atau sinetron. Dakwah dalam bentuk ini membutuhkan bantuan kajian one-way communication. Selain itu dikenal juga dakwah dialogis yang memiliki bentuk berupa irsyad atau bimbingan konseling. Dakwah seperti ini membutuhkan bantuan kajian two-way communication. Dakwah merupakan proses komunikasi berupa informasi yang berkaitan erat dengan keislaman berupa nilai-nilai keislaman. Kaidah Islamiyah yang harus dioptimalkan secara total, menyeluruh dan mendalam agar tidak terdapat keraguan dalam memahami agama Islam. Pada ajaran Islam tentunya memiliki kandungan yang berisi pesan yang positif dan mendidik untuk disampaikan melalui komunikasi yang baik kepada seluruh umat Islam. Dengan kata lain, hubungan antara proses komunikasi dan proses dakwah sangat penting terjalin. Memasuki materi yang kedua yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses peleburan makna dari lambang-lambang komunikasi yang disampaikan komunikator dan komunikan. Osgood tahun 1998 meninjau proses komunikasi dari peranan manusia dalam hal memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap lambang-lambang tertentu atau message. Proses komunikasi melibatkan banyak faktor atau unsur yang ada di dalamnya, yaitu pelaku atau peserta, pesan, saluran, media atau alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil atau akibat yang terjadi, hambatan yang muncul, serta situasi atau kondisi saat berlangsungnya proses komunikasi. Proses berlangsungnya komunikasi itu adalah jika antara komunikator dan komunikan mengadakan kesamaan makna atau arti. Karena pada hakikatnya berkomunikasi adalah membuat komunikator dan komunikan sama-sama memberi arti yang sama terhadap lambang yang sama terhadap apa yang dikomunikasikan. Wilbur Schramm dalam karyanya Communication Research in the United States menyatakan bahwa komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan komunikator cocok dengan frame of reference, yakni pengalaman dan pengertian, or collection of experience and meanings yang pernah diperoleh komunikan. Jadi jelaslah dalam berkomunikasi haruslah ada kesamaan dalam pesan yang sedang dioperkan. Menurut Schramm, bidang pengalaman merupakan faktor yang penting dalam komunikasi. Jika bidang pengalaman komunikator sama dengan pengalaman komunikan, komunikan akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, bila pengalaman komunikan berlainan, akan terdapat kesukaran untuk mengerti satu sama lain. Adapun proses pelaksanaan komunikasi dapat berlangsung sebagai berikut. Yang pertama ada proses komunikasi primer. Proses komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Lambang bahasa yang paling banyak dipergunakan dalam komunikasi karena hanya bahasalah yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang yang abstrak sekalipun. Yang kedua ada proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua pasca penggunaan lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melakukan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau berjumlah banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film adalah media kedua yang digunakan dalam komunikasi. Karena proses komunikasi sekunder merupakan sambungan dari komunikasi primer untuk menembus dimensi ruang dan waktu. Dalam menata lambang-lambang untuk memformulasikan isi pesan komunikasi.
Komunikator harus memperhitungkan ciri-ciri atau sifat-sifat media yang akan dipergunakan. Penentuan media yang akan digunakan sebagai hasil pilihan dari sekian banyak alternatif perlu didasari pertimbangan mengenai komunikan yang akan dituju. Komunikan media surat, poster, atau papan pengumuman akan berbeda dengan komunikan surat kabar, radio, televisi, atau film. Setiap media memiliki ciri atau sifat tertentu yang hanya efektif dan efisien untuk dipergunakan bagi penyampaian suatu pesan tertentu pula. Dengan demikian, proses komunikasi secara sekunder menggunakan media yang dapat diklasifikasikan sebagai media massa dan media nirmassa atau media non-massa. Tingkatan proses komunikasi. Tingkatan proses komunikasi menurut Dennis McQuail tahun 1987, secara umum kegiatan atau proses komunikasi dalam masyarakat dapat berlangsung dalam 6 angkatan. Yang pertama yaitu komunikasi intrapribadi, intrapersonal communication, yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri seorang berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem saraf. Misalnya berpikir, merenung, mengingat sesuatu, menulis surat, dan menggambar. Setiap manusia pada dasarnya akan selalu terlibat dalam kegiatan komunikasi intrapribadi selama proses kehidupannya. Yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi, yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang dan orang lain. Misalnya, percakapan tatap muka antara dua orang, surat menyurat pribadi, dan percakapan melalui telepon. Corak komunikasinya juga lebih bersifat pribadi, dalam arti pesan dan informasi yang disampaikan hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi para pelaku komunikasi yang terlibat. Dalam komunikasi antar pribadi, jumlah pelaku yang terlibat bisa lebih dari 2 orang selama pesan atau informasi yang disampaikan bersifat pribadi. Komunikasi dalam kelompok, yaitu kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Pada tingkatan ini, setiap individu yang terlibat berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok. Pesan atau informasi yang dikomunikasikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok, bukan bersifat pribadi. Yang keempat, ada komunikasi antar kelompok atau asosiasi, yaitu kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dan kelompok lainnya, atau antara suatu asosiasi dan asosiasi lainnya. Jumlah pelaku yang terlibat dalam komunikasi jenis ini hanya 2 orang atau beberapa orang, akan tetapi masing-masing membawakan peran dan kedudukannya sebagai wakil kelompok atau asosiasinya masing-masing. Dengan demikian, pesan yang disampaikan menyangkut kepentingan kelompok dan asosiasi. Yang kelima, komunikasi organisasi, yaitu mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi. Sifat komunikasi organisasi lebih formal dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. Dan yang keenam, komunikasi dengan masyarakat secara luas, yaitu komunikasi yang ditujukan kepada masyarakat secara luas. Hambatan-hambatan proses komunikasi. Hambatan komunikasi dapat mempersulit penyampaian pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang disampaikan, serta mempersulit memberikan umpan balik. Umumnya ada 4 jenis hambatan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama ada hambatan personal. Hambatan personal adalah hambatan yang terjadi pada komunikator maupun komunikan. Hambatan jenis ini meliputi sikap, prasangka, emosi, bias, stereotyping, dan lain-lain. Hambatan yang kedua yaitu hambatan kultural. Hambatan jenis ini mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi saat seseorang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Hal lain yang menjadi hambatan bahasa adalah adanya perbedaan bidang pengalaman atau kerangka referensi yang dimiliki oleh peserta komunikasi mengenai topik apa yang menjadi topik pembicaraan. Hambatan yang ketiga yaitu hambatan fisik. Contoh hambatan fisik bisa mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan jenis ini menyangkut panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Biasanya hambatan yang bersifat fisik ini dapat dengan mudah diatasi. Yang keempat adalah hambatan lingkungan. Hambatan komunikasi tidak melulu disebabkan manusia sebagai peserta komunikasi.
ada beberapa faktor lingkungan yang juga bisa mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Contoh hambatan yang dipicu oleh faktor lingkungan adalah latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan jenis ini mencakup tingkat aktivitas, kenyamanan, gangguan, dan waktu. Materi yang ketiga yaitu sejarah dan perkembangan komunikasi. Ada pendapat mengatakan bahwa sejarah ilmu komunikasi tumbuh melalui 3 jalur atau jalan, yakni publisistik, jurnalistik, dan retorika. Ilmu komunikasi secara tradisional berkembang dari akar yang kuat, yaitu retorika yang secara sistematis dan metodologis dipelajari, diteliti, dan dipraktikkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian dilanjutkan oleh Demosthenes, Cicero, dan lain-lain. Kemudian perjalanan selanjutnya ilmu komunikasi bisa ditelusuri dari arah jurnalisme dan akan dibahas secara berurutan mulai dari masa Benjamin Franklin, Robert Lee, Harold de Lasswell, dan Wilbur Schramm. Adapun ilmu komunikasi yang berkembang di Indonesia ini bukanlah komunikasi gaya Amerika, bukan pula gaya Jerman, melainkan komunikasi yang sesuai dengan gaya Indonesia. Ilmu komunikasi yang berkembang selanjutnya dianggap lebih luas dari publisistik. Publisistik adalah spesialisasi komunikasi yang bersifat publik, persuasif, dan aktual. Publisistik amat berguna bagi Indonesia dalam menganalisis pengaruh-pengaruh komunikasi terhadap perubahan sosial budaya. Untuk itu, publisistik harus dipelajari sebagai bagian utama dari ilmu komunikasi. Ada perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama adalah periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Perkembangan lahirnya ilmu komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Sebutan komunikasi dalam konteks arti yang berlaku sekarang ini memang belum dikenal saat itu. Istilah yang berlaku pada zaman tersebut adalah retorika. Para ahli berpendapat bahwa studi retorika sebenarnya telah ada sebelum zaman Yunani. Golden tahun 1978, Voss tahun 1985. Disebutkan bahwa pada zaman kebudayaan Mesir kuno telah ada tokoh-tokoh retorika seperti Kagemni dan Ptahhotep. Namun demikian, tradisi retorika sebagai upaya pengkajian yang sistematis dan terorganisir baru dilakukan di zaman Yunani kuno dengan perintisnya Aristoteles. Yang kedua adalah periode pertumbuhan ilmu komunikasi, yaitu antara tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Barangkali dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ilmu komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial dimulai pada abad ke-19. Diasumsikan bahwa komunikasi mempunyai peran dan kontribusi yang nyata terhadap perubahan sosial, sementara di bidang penelitian komersial, dampak iklan terhadap khalayak serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut industri media mulai berkembang sejarah dengan tumbuhnya industri periklanan dan penyiaran atau broadcasting. Pikiran-pikiran baru tentang komunikasi yang terjadi pada masa ini langsung atau tidak langsung juga dipengaruhi oleh gagasan-gagasan para ahli ilmu sosial Eropa seperti Max Weber, Auguste Comte, Emile Durkheim, Sir Herbert Spencer, dan George Simmel. Yang ketiga yaitu periode konsolidasi, yaitu setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an. Pendekatan ilmu atau periode ini disebut dengan periode konsolidasi karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau pendekatan yang digunakan ilmu komunikasi berasal dari dan mencakup berbagai ilmu mulai terjadi. Yang keempat yaitu periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Menurut Rogers, tahun 1986, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin telah mulai memasuki periode take off atau tinggal landas sejak tahun 1950. Memasuki materi yang keempat yaitu prinsip komunikasi dan komunikasi Islam. Deddy Mulyana menyebut ada 12 prinsip komunikasi, antara lain adalah komunikasi adalah proses simbolik,
Komunikasi sendiri dapat dipandang sebagai proses, yang artinya komunikasi berlangsung secara dinamis. Sebab pada dasarnya komunikasi adalah proses menyampaikan isi pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain, yaitu komunikator kedua. Simbol atau lambang adalah sesuatu untuk menunjuk sesuatu lainnya. Berdasarkan kesepakatan sekelompok orang untuk menyebut sesuatu, lambang dapat berupa kata atau pesan verbal, perilaku nonverbal, dan objek yang telah disepakati bersama. Yang kedua, ada setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Meski ada ungkapan yang terkenal jika we cannot not communicate, namun tidak semua perilaku kita adalah komunikasi. Aktivitas komunikasi baru dapat terjadi bila kita sudah mulai menafsirkan suatu objek atau memberi makna atas perilaku orang lain atau diri sendiri. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan dimensi isi atau makna. Terkait dengan simbol verbal dan menunjukkan muatan apa yang dikatakan, sementara dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakan, hubungan peserta komunikasi, dan bagaimana seharusnya pesan ditafsirkan. Ketika kita mengatakan benci kepada teman dekat atau saudara kita, tentu diperlukan penafsiran yang berbeda dari kata benci yang tidak dapat dimaknai sebagai benci dalam arti sebenarnya. Dalam komunikasi, masa isi merujuk pada isi pesan, sedang hubungan merujuk pada unsur lain termasuk saluran. Satu pesan yang sama terkadang akan memberikan hasil yang berbeda jika saluran media yang dipilih berbeda. Pesan berhati-hati terhadap COVID-19 oleh media cetak mungkin akan memberikan efek berbeda jika ditampilkan dengan media audio, visual, televisi. Yang keempat, ada komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Sasa Juarsa Senjaya dalam bahasa yang lain menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan dan keinginan dari pelaku. Pengertian sadar di sini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan seseorang sepenuhnya berada dalam kondisi mental psikologis yang terkendalikan atau terkontrol, bukan dalam keadaan mimpi. Disengaja maksudnya bahwa tiga komunikasi dilakukan memang sesuai dengan kemauan dari pelakunya. Yang kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Konteks ruang dan waktu dalam komunikasi berpengaruh pada makna. Oleh karena itu, makna pesan tergantung pada konteks fisik dan ruang, iklim, suhu, intensitas, cahaya, dan sebagainya. Waktu, sosial, dan psikologis dari peserta komunikasi. Melakukan panggilan dan menerima telepon pada tengah malam dapat dipersepsi berbeda dengan ketika menerima telepon di siang hari, apalagi bila panggilan itu datang dari rumah bersalin atau rumah sakit. Yang keenam, melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika kita menyapa seseorang di pagi hari dengan salam dan ucapan selamat pagi, kita akan memprediksi jawaban dari salam yang telah kita lontarkan. Artinya kita sudah memprediksi umpan balik apa yang akan kita terima. Namun komunikasi terikat dengan perilaku dan tata krama di dalam masyarakat. Dalam contoh ucapan salam, cara pengucapan salam kita terhadap orang yang lebih tua, guru, dosen, dan orang yang kita hormati tentu akan berbeda dengan salam kita terhadap anak kecil dan teman sebaya kita. Yang ketujuh, ada komunikasi bersifat sistemik. Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, ada tahapan atau sekuensi serta berkaitan satu sama lainnya dengan kurun waktu tertentu. Sebagai suatu proses, komunikasi tidak statis tetapi dinamis, dalam arti akan selalu mengalami perubahan dan berlangsung terus-menerus. Proses komunikasi melibatkan banyak faktor atau unsur. Faktor-faktor atau unsur-unsur yang dimaksud antara lain dapat mencakup pelaku atau peserta. Pesan atau meliputi bentuk, isi, dan cara penyajiannya, saluran atau alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil atau akibat yang terjadi, serta situasi atau kondisi pada saat berlangsungnya proses komunikasi. Yang ke-8 adalah pengaruh latar belakang sosial budaya terhadap efektivitas komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai yang diharapkan para pesertanya. Salah satu hal yang dapat mewujudkan tujuan itu adalah kesamaan makna antar peserta komunikasi.
Makna suatu pesan verbal atau nonverbal pada dasarnya terkait dengan budaya atau terikat. Kesamaan makna itu akan dapat lebih diharapkan terjadi ketika para peserta berasal dari budaya yang sama. Yang kesembilan yaitu ada komunikasi bersifat non-sekuensial. Meskipun komunikasi bersifat linear atau satu arah, akan tetapi sebenarnya komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya, komunikasi tatap muka, bersifat dua arah. Ketika seorang berbicara kepada orang lainnya atau kepada sekelompok orang, misalnya waktu kuliah atau rapat, sebenarnya komunitas berlangsung dua arah. Orang yang kita anggap sebagai pendengar sebenarnya juga menjadi pembicara atau pemberi pesan pada saat yang sama, yaitu melalui perilaku nonverbal mereka. Misalnya lewat anggukan kepala tanda setuju atau mengerti, kening berkerut tanda mereka bingung, dan sebagainya. Prinsip ini terrelevansi dengan prinsip komunikasi dalam Islam qaulan balighan atau perkataan yang efektif, di mana pesan yang disampaikan harus jelas dan harus seefektif mungkin bisa diterima oleh komunikan, agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik. Komunikasi bersifat sinambung, dinamis, dan transaksional. Komunikasi bersifat transaksi dan interaksi. Proses komunikasi pada intinya merupakan transmisi pesan antara komunikator dan komunikan. Hal ini penyebab terjadinya transaksi dan berlangsung secara kontinu. Proses ini juga mendukung untuk terjadinya interaksi antara mereka yang berkomunikasi. Tadi itu yang ke-10, dan yang ke-11 adalah komunikasi bersifat irreversible. Suatu perilaku adalah peristiwa dan menjadi fakta. Peristiwa komunikasi adalah peristiwa komunikasi yang tidak dapat diubah atau irreversible. Fakta bahwa Anda pernah menyakiti seseorang tidak akan dapat diubah. Yang ke-12 yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Komunikasi bukan panacea atau obat manjur untuk menyelesaikan segala persoalan. Persoalan atau konflik mungkin berkaitan dengan masalah struktural, misalnya ketidakadilan dan masalah yang hanya dapat diselesaikan dengan pokoknya harus, tidak akan dapat diselesaikan dengan komunikasi. Kedua contoh masalah itu hanya dapat diselesaikan dengan memenuhi tuntunan dari keduanya. Ada pula prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Antara lain, dalam berkomunikasi Islam juga memiliki prinsip dasar yang perlu diperhatikan, sehingga komunikasi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak menimbulkan rasa kekecewaan atau rasa iri hati. Baik, yang pertama itu prinsip ikhlas. Asal kata ikhlas adalah khalasa, memiliki arti kesucian atau tidak adanya noda. Ikhlas adalah sebuah konsep yang mengacu pada suatu tindakan yang dilakukan dari hati berfungsi untuk meluruskan diri dari hal yang buruk. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Ketika kita menyampaikan pesan atau sebuah informasi harus dilandasi dengan kejujuran, karena kejujuran merupakan sifat utama yang harus dimiliki oleh manusia. Yang ketiga prinsip privasi. Di dalam kehidupan setiap manusia memiliki privasi atau hal yang perlu dirahasiakan dan tidak boleh diberitahukan oleh khalayak umum atau orang banyak. Yang keempat yaitu prinsip selektivitas dan validitas. Selektivitas adalah kekuatan untuk membuat keputusan, untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dipahami. Selektivitas digunakan dalam komunikasi ketika memilih kalimat yang akan digunakan. Sedangkan validitas adalah klaim bahwa pesan-pesan dalam sebuah doa dapat dijelaskan sesuai dengan pilihan bahasa yang tepat dan dapat dipahami. Yang kelima yaitu prinsip pahala dan dosa. Setiap keterangan atau pernyataan yang dibuat oleh seseorang, baik tertulis maupun lisan, berpotensi mendatangkan pahala atau dosa. Yang keenam prinsip pengawasan, dan yang ketujuh prinsip saling mempengaruhi. Ketika manusia melakukan komunikasi, kalimat atau kata yang digunakan harus dapat mempengaruhi orang lain atau mengajak banyak orang dalam berbuat kebaikan sehingga komunikasi yang dijalankan dapat bermanfaat dan berguna di masyarakat. Materi yang kelima yaitu model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model dapat diartikan sebagai alat bantu
Sebagai alat bantu, ia tentu digunakan untuk mempermudah penjelasan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, model mempermudah penjelasan fenomena komunikasi dengan mempresentasikan yang dianggap penting dan menghilangkan rincian yang tidak perlu. Werner J. Severin dan James W. Tankard Jr. mengatakan model membantu merumuskan teori dan menyarankan hubungan. Oleh karena hubungan antara model dengan teori begitu erat, model sering dicampur adukan dengan teori. Oleh karena kita memilih unsur-unsur tertentu yang kita masukkan dalam model, suatu model mengimplikasikan penilaian atas relevansi, dan ini pada gilirannya mengimplikasikan teori mengenai fenomena yang diteorikan. Model dapat berfungsi sebagai basis bagi teori yang lebih kompleks, alat untuk menjelaskan teori dan menyarankan cara-cara untuk memperbaiki konsep-konsep. Model komunikasi menggambarkan bagaimana jalannya proses komunikasi. Bagaimana proses komunikasi mengalir melalui saluran komunikasi dari sender sebagai pengirim kepada receiver sebagai penerima. Ada beberapa model komunikasi yang terkenal, diantaranya model SR, model Aristoteles, model Lasswell, dan model Berlo. Fungsi dan manfaat model-model komunikasi. Apa fungsi model komunikasi? Model memberi teoretika suatu struktur untuk menguji temuan tentunya dalam dunia nyata. Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan fungsi model komunikasi, yaitu yang pertama melukiskan proses komunikasi, yang kedua menunjukkan hubungan visual, dan yang ketiga membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Materi yang keenam yaitu jenis-jenis komunikasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk hidup. Dalam menjalin relasi, manusia membutuhkan melakukan interaksi dengan cara berkomunikasi. Komunikasi memiliki peranan penting agar manusia dapat menjalin suatu hubungan baik antara satu dengan lainnya. Untuk menyampaikan suatu informasi, maka manusia perlu memilih menggunakan jenis komunikasi yang tepat. Tujuannya agar informasi atau pesan yang ingin disampaikan dapat sampai pada lawan bicara dengan baik tanpa adanya salah paham atau disalahartikan. Ada beberapa jenis komunikasi yang masing-masing kurang lebih memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan suatu informasi. Berikut adalah jenis-jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Yang ketiga ada komunikasi formal. Yang keempat komunikasi informal. Yang kelima komunikasi nonformal. Yang keenam komunikasi langsung. Yang ketujuh komunikasi tidak langsung. Yang kedelapan komunikasi berdasarkan maksudnya. Yang kesembilan komunikasi internal. Yang kesepuluh komunikasi eksternal. Yang kesebelas komunikasi berdasarkan jumlah. Yang kedua belas komunikasi berdasarkan peranan individu. Yang ke-13 komunikasi jaringan kerja. Yang ke-14 komunikasi ajaran informasi. Dan yang terakhir yang ke-15 komunikasi visual. Bidang-bidang komunikasi. Maksud dari bidang di sini adalah aspek bidang kehidupan manusia itu sendiri, di mana di antara aspek kehidupan manusia berbeda antara bidang atau satu dengan lainnya. Bidang-bidang komunikasi tersebut mencakup beberapa jenis komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikasi sosial. Yang kedua komunikasi organisasional atau manajemen. Yang ketiga ada komunikasi bisnis. Yang keempat komunikasi politik. Yang kelima komunikasi internasional. Yang keenam komunikasi antar budaya. Yang ketujuh komunikasi pembangunan. Dan yang kedelapan komunikasi tradisional. Ada lagi konteks komunikasi. Dalam komunikasi, konteks diartikan sebagai lingkungan tempat terjadinya proses komunikasi. Konteks komunikasi tidak hanya mempermudah manusia dalam mempelajari proses komunikasi, namun juga menjadi latar belakang bagi para peneliti serta teoretikus untuk menganalisis sebuah fenomena. Ada 7 konteks komunikasi, yaitu komunikasi intrapersonal, intrapribadi, komunikasi interpersonal atau antar pribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi organisasi, komunikasi publik atau retorika, komunikasi massa, dan komunikasi lintas budaya. Nah, berakhirlah sudah tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS MSOS. Semoga penjelasan yang saya sampaikan mudah untuk dimengerti. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.